Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikuna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ikhwatul imani jama'atu salatis subhi sadadunal a'izza ansadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya yang besar kami tak menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Kita lanjutkan al-mabhas haula intiqalin nuril muhammadi. Masih kelanjutan pembahasan, yaitu perjalanan An-Nur al-Muhammadi min sulbin wahid ila sulbin akhar, dari satu sulbi seorang yang mulia kepada sulbi orang-orang yang mulia setelahnya atau berikutnya. Kaji kita pada pagi hari ini adalah intiqalun nuril Muhammadi min nabiyillahi Ismail alaihi assalamu ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabiullah Ismail sampai ke Sayyidina Abdillahi ibni Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Jadi seperti apa perjalanan rentetan dari intiqalun nuril Muhammadi. Walamma wasala nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila dhahri Ibrahim. Dalam beberapa kitab-kitab sirah disebutkan, maka ketika An-Nur al-Muhammadi atau Nur Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, sampailah dia berada di dalam diri Nabi Ibrahim, sahibil millatil hanifiyati, pemilik agama yang hanifiyah. Maka di antara tanda adanya kemuliaan An-Nur al-Muhammad yang Allah letakkan fi nafsi Ibrahim alaihi assalamu, yang Allah ianya letakkan di dalam diri Nabi Ibrahim, maka tanda itu di antaranya adalah anjahullahu min nari aduwihi, yaitu Allah selamatkan ianya ketika dibakar oleh Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar karena kemuliaan bisababi azomatin nuril Muhammadi fi nafsi, yang disebabkan karena adanya kemuliaan Nur Muhammad yang Allah letakkan di dalam tubuh beliau. Walama intaqala min dhahri Ibrahim ila dhahri Ismaila, maka setelah beliau menikah dengan Sayyidatuna Hajar, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, maka berpindahlah nur yang mulia ini, An-Nur al-Muhammadi, kemudian mengalir berpindah kepada fin nafsi Hajar, yaitu dalam diri Sayyidah Hajar. Kemudian lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salam, faja'ahu al-fida'u minad daril jinaniyah. Maka kemudian terjadilah peristiwa yang sering kita simak dan kita pahami, yaitu tentang peristiwa Amrud Dzabhi bi Ismaila, tentang perintah di mana Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk
menyembelih putranya Nabiullah Ismail, karena di dalam diri Nabi Ismail ada An-Nur al-Muhammadi, maka Allah datangkan ja'ahul fida'u, yaitu dijadikanlah tebusan daripada min khadratil ghaibiyah, datangnya seorang gibas atau kambing gibas yang besar sebagai fida'an an-nafsi Ismaila, sebagai tebusan akan diri Nabi Ismail, yang dalam hal ini beliau diberikan oleh Allah titipan membawa An-Nur al-Muhammadi yang begitu agung dan begitu mulia. Fanazzala bihi Jibril alaihi salam lama umira abuhu bidzabhihi fil manami, dan ini disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, di mana ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim ketika bapaknya atau ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabiullah Ismail dalam perintah fi manamihi, ketika beliau dalam kondisi tidur. Walam yazal nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang takilu minal aslabi tahiratiz zakiyati ilal arhamil fakhiratil fakhami, dan sepakat ulama ahli sejarah menyebutkan An-Nur al-Muhammad ini senantiasa berpindah dari satu sulbi orang-orang yang baik, dari sulbil anbiya, daripada sulbinya para nabi, berpindah kepada sulbi-sulbi berikutnya yang disebutkan oleh para ulama min aslabi tahiratiz zakiyah, dari sulbinya orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia, illal arhamil fakhiratil fakhami, menuju rahim-rahimnya wanita yang agung, wanita yang dijaga oleh Allah kesucian mereka. Ila anja fi dhahri jaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampailah perjalanan An-Nur al-Muhammadi, sampailah dalam diri seorang laki-laki bernama Abdul Muttalib al-Ma'dudi minal ummati tauhidiyah, fahamallahu bi barakatihi min ashabil filil baitil harami. Seorang laki-laki yang dimuliakan di tengah baina Quraisyin, yang diagungkan oleh kaumnya, di tengah kaumnya yaitu orang-orang Quraisy, yaitu Abdul Muttalib, yang notabene beliau adalah jaddun Nabi, abu abihi, yaitu kakeknya Nabi dan bapaknya daripada bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, innallaha, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, wa qad faddalallah, Allah meninggikan dan mengangkat derajat antara satu dengan yang lain dengan perbedaan derajat. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa Al-Laisi, atau yang dikenal dengan Abu Fasilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa rahmatullahi alaih, dan para ulama ketika mengomentari hadis ini, wa hadzal hadisu hadisun sahih. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila, dari sekian banyak anak daripada Nabiullah Ibrahim yang telah kami sebutkan nama-namanya pada pertemuan fil liqa'il madzi, maka Nabi sebutkan Allah telah memilih dari sekian banyaknya Nabi Ibrahim, yaitu adalah Ismail alaihi salamu, yaitu Nabiullah Ismail. Dipilih untuk apa? Dalam beberapa kitab syarah hadis disebutkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi nafsan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna daripada sisi bentuk penciptaan. Wa afdaluhum nasaban, baik itu dari sisi madhar fisiknya, dari min haitsu khuluqi, ketinggian akhlaknya juga. Wa afdaluhum nasaban, baik itu dari sisi keturunan, dari nasab mata rantai, dari datuk-datuk beliau adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa qad istafahu Allah taala min asrafil ansabi wa akramiha, dan benar-benar Allah telah memilih baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semulia-mulianya keturunan, yang mereka orang-orang yang diagungkan oleh Allah, diberikan amanat untuk mengemban, dititipkan atas pada diri mereka, yaitu An-Nur al-Muhammadiyu. Dan orang-orang yang dititipkan oleh Allah perjalanan An-Nur Muhammadi yadullu ala azamatihi, dan itu petunjuk menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha astafa, Nabi bersabda sesungguhnya Allah telah memilih, ai bimana qad ikhtaro min waladi Ibrahim Ismaila, ai innallaha astafa min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam waladahu Ismaila wa kana rasulan nabiyya.
Jadi dari sekian banyak anak-anak putra-putra daripada abna'u Ibrahim, auladu Ibrahim, dari sekian banyak anak-anak Nabi Ibrahim, maka terpilihlah dari sekian banyak itu satu orang nabi, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail mengemban amanat membawa An-Nur al-Muhammadiyu. Maka kemudian berpindahlah Nur Muhammadi ila auladi, daripada Nabiullah Ismail turun kemudian kepada anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Maka muncullah nasab klan yang begitu panjang perjalanannya. Maka wastofa min waladi Ismaila, ay bimana wakhtarallahu min waladi Ismaila, ay min dzurriyyati Ismaila. Kemudian Allah memilih dari anak-anak Nabi Ismail ini ada satu kelompok klan yang dinamakan Banu Kinanah. Jadi ada Bani Kinanah ini, wahum qobailu abuhum Kinanatu bin Huzaimah, yaitu satu kelompok keturunan Nabi Ismail yang bapak mereka dikenal dengan nama Kinanah bin Huzaimah. Makanya dikenal dengan Banu Kinanah. Ini anak-anaknya yang lahir dari trah nasab, yaitu Sayyidina Kinanah bin Huzaimah. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa Nur Muhammad. Wastofa min Bani Kinanata Quraisyan, dari anak turun Kinanah bin Huzaimah lahirlah wahtarallahu min qabail Kinanata qabilata Quraisyin. Maka dari Bani Kinanah bin Huzaimah lahirlah keturunan yang begitu panjang. Maka dipilihlah satu di antara mereka, yaitu adalah Quraisyan, yaitu namanya Quraisy. Nah dari Quraisy inilah wakhtarallahu min qabaila Kinanata qabilata Quraisyin. Siapakah mereka? Wahum abnaun Nadhr bin Kinanah. Jadi Kinanah punya anak namanya Nadhr. Nah dari Sayyidina Nadhr inilah muncullah istilah Quraisy. Artinya al-jam'u. Quraisy itu maknanya perkumpulan, Pak. Wakanu, dan dalam beberapa kitab sirah yang kami nukil, kami kumpulkan, wahtalafu fil biladi. Anak-anak daripada Kinanah bin Huzaimah, di antaranya adalah Sayyidina Nadhr, ini terpencar-pencar di berbagai penjuru wilayah di Jazirah Arab, Pak. Jadi setelah Sayyidina Kinanah bin Huzaimah ini mendapat amanat dari Allah untuk membawa An-Nur al-Muhammadi, anak-anak beliau begitu banyak. Nah di antara adalah Sayyidina Nadhr. Jadi Sayyidina Nadhr ini kemudian pindah membawa Nur Muhammadi kepada satu daerah yang sekarang disebut daerah Jazirah Arab, dan di sini tidak disebutkan tepatnya di Mantikoh mana. Nah, kenapa mereka memberikan gelar kepada Sayyidina Nadhr dengan gelar julukan yaitu kunyah Quraisyan? Wattafaqo al ulama. Ulama ahli sejarah mengatakan Sayyidina Nadhr ini adalah orang yang mendapatkan warisan An-Nur Muhammadi dari ayahnya, yaitu Kinanah bin Huzaimah. Fajama'ahum Qusay bin Kilab fi Makkah. Kemudian datanglah anak berikutnya, yaitu Sayyidina Qusay bin Kilab di kota Mekah atau fi Bakkata, lembah Baka. Walidzalika summu Quraisyan. Maka kemudian karena mereka mengumpulkan anak-anak dari Sayyidina Kinanah bin Huzaimah dari trah klannya bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah, maka lahirlah berikutnya Sayyidina Qusay bin Kilab. Maka mereka kemudian mengumpulkan trah-trah daripada keturunan orang-orang Quraisy ini di satu tempat yang dinamakan Mekah Al-Mukarramah. Maka mereka dikatakan orang Quraisy minat takrisi, at-takris bimana al-jam'u. Jadi orang yang dikatakan orang Quraisy itu Sayyidina Nadhr. Nah, kenapa Sayyidina Nadhr itu disebut Quraisy? Karena beliau adalah orang yang memiliki inisiatif mengumpulkan trah keturunan Nabi Ismail yang tadinya berpencar-pencar, Pak. Ada di kampung ini, di suatu tempat yang jauh. Akhirnya beliau berusaha untuk menjamu mereka, mengumpulkan mereka fi makanin wahid di satu tempat di kota Mekah. Maka mereka disebut sampailah daripada jadi Nabi Muhammad SAW disebut dengan orang Quraisy, Pak. Jadi Quraisy itu maknanya takris. At-takris itu maknanya menjamu, mengumpulkan klan keturunan daripada Sayyidina Kinanah yang mereka tadinya berpencar-pencar kemudian berkumpul menjadi satu fi makanin wahid fi Bakkata, yaitu di lembah Bakah yang sekarang kita kenal dengan kota Makkah.
Wa ma'nal ikhtiyari wal istifa'i bi itibari khisalihim alhamidati wa karimi akhlaqihim. Dan kenapa Nabi menyebutkan Allah memilih qad istofahu, ai ikhtarahu, maknanya adalah al ikhtiyar wal istifa, orang-orang yang terpilih mukhtarun indah, orang-orang yang mazkurun fi kutubis siyar, yang disebut dalam kitab-kitab sirah, yang dititipkan dalam diri mereka ada an-nur al-muhammadi, hum mukhtaruna inda rabbihim, adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mereka, orang-orang yang mukhtarun dipilih oleh Allah. Oleh karena itu al-ikhtiyar wal istifa bi'itibari khisalihim alhamidah, karena mereka walaupun bukan nabi dan rasul, masyhurun bi husni khuluqihim, orang-orang yang mendapat amanat dititipkan oleh Allah di dalam diri mereka ada an-nur al-muhammadi, walaupun mereka bukan seorang nabi dan rasul, tapi mereka terkenal dengan ketinggian akhlak mereka, wa karimi akhlaqihim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wastafai waqtar min Quraisyin ay min qabilati Quraisyin Bani Hashimin, dari keturunan Sayyidina Kinanah bin Huzaimah lahir Sayyidina Nador, kemudian ada Qusay, ada Kilab, semua di antara keturunan ini. Maka Allah memilih seorang lagi, yaitu keturunan dari Bani Hashimin, ay inna Bani Hashimin huf afdalu abna'i Quraisyin. Jadi sepakat ulama berdasarkan hadis ini, orang-orang dari Bani Kinanah tadi maka kemudian disebutkan oleh para ulama sebagai orang-orang Quraisy. Nah, dari orang-orang Quraisy ini Allah pilih lagi, wahtarallahu min Bani Quraisyin. Dari Bani Quraisy ini muncul laki-laki namanya Hasim dan keturunan daripada Sayyidina Hasim. Inna Bani Hasimin hum afdalu abna'i Quraisyin bittifaqil ulama, maka sesungguhnya anak-anak daripada Sayyidina Hasim itu adalah orang-orang yang paling mulia di antara orang yang disebut sebagai orang Quraisy. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wastofani ay innallaha ikhtaroni. Kemudian dari sekian banyaknya ratusan bahkan ribuan orang-orang yang dari terahnya orang Quraisy, dari keturunan Sayyidina Nadur bin Kinanah bin Huzaimah tadi, maka kemudian Allah memilih aku, kata sabda Rasulullah SAW, mim Bani Hasimin, dari anak turunnya Sayyidina Hasim. Maka sepakat ulama fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min khiyari Quraisyin, maka oleh karena itu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun mukhtar, laki-laki yang paling terpilih di antara laki-laki yang baik dari keturunan orang-orang Quraisy. Summa min khiyaril Hasimiyin, selain Nabi adalah laki-laki yang paling bagus di antara orang-orang Quraisy, maka Nabi adalah orang yang paling mulia di antara anak-anak keturunannya Sayyidina Hasim. Maka fahuwa sallallahu alaihi wasallam khiyaru min khiyari min khiyari min khiyari hadhil ummah. Bahkan dikatakan Nabi itu adalah orang yang terpilih di antara orang yang dipilih, di antara orang yang dipilih, di antara orang yang dipilih, di antara semua orang yang dipilih oleh Allah. Maka Nabi adalah yang paling terpilih, Pak. Karena beliau adalah aslul usul, aslul wujud, mambaul kaun, sumbernya keberadaan alam semesta ini dan asal penciptaan daripada semula sebelum ada. Maka oleh karena itu an-nur al-muhammadi bittifaqil ulama, bahwa siapapun ianya yang diberikan Allah titipan membawa nur Muhammadi, wa huwa mukhtarun indallah, orang itu walaupun seandainya bukan nabi, pasti dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna abna'a Ismaila hum safwatu waladi Ibrahim alaihissalam, anak-anak daripada Nabi Ismail ada safwa, terpilihnya dari semua anak-anak Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa fihi anna Bani Hasimin asrafu baitin fi Quraisyin, dan anak-anak dari terah turunnya Sayyidina Hasim adalah paling mulia, paling agung di antara anak-anak yang lahir di rumahnya orang-orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW adalah afdaluhum, paling utama di antara semua orang-orang yang mazkurun, yang sudah disebutkan mazkuratun fi jami'i kutubis siyar, dan dalam kitab-kitab sejarah sirah atau tarojim semua sepakat bahwa Nabi adalah afdaluhum wa akramuhum wa ajallahum, dan paling tinggi, paling agung tetap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat gambaran suratul kamilahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu sebagaimana yang kami sampaikan
Anak beliau yang paling terkenal itu ada dua, walaupun anak beliau itu banyak. Di antaranya yang pertama paling tua, akbarul auladi min nabiyillahi Ibrahim. Anak beliau yang paling pertama yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebelah kiri ada Nabiullah Ishak alaihissalam. Nah, dari dua orang ini dan anak-anak beliau yang lain yang tidak menjadi nabi, yang menjadi nabi ada dua orang ini. Di antara dua orang ini yang mukhtar, yang Mustafa, yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Nabi Ismail menikah 3 kali dalam satu riwayat. Pertama dengan istri pertama, maka diceraikan atas perintah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena orangnya kebetulan yang istri pertama ini dalam riwayat agak cerewet, kasrotul kalam, Pak. Jadi Nabi pun kalau istrinya cerewet disuruh nyeraikan juga. Kan nggak cocok, Pak. Nabi kok istrinya cerewet, ngomelan itu. Sama dengan Nabi Nuh. Istri Nabi kok bantahan, kalau dinasihatin bandel ngelawan. Ya akhirnya Allah yang menyelesaikan. Dan termasuk Nabi Ismail pernah diuji oleh Allah dengan istri yang pertama, Az-Zaujatul Ula, dan itu para ulama mengatakan wahya minan nisa'i, dan termasuk perempuan yang paling banyak ngomong. Jadi Nabi pun kalau sering diomelin juga kupingnya juga ini juga, Pak. Makanya oleh bapaknya fa'amara abuhu ayyutallikahu, dan maka kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk menceraikannya. Jadi akhirnya apa? Ya diceraikan oleh Nabi Ismail. Kemudian summa tazawwaja. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan Sayyidah Ro'lah binti Madad bin Amr dari Bani Al-Jurhumi. Nah, kemudian dari Sayyidah Ro'lah binti Madad inilah lahirlah sekian banyak anak-anak daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan anak di antara yang paling masyhur adalah Sayyiduna Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, dari Sayyidina Nabit ini kemudian punya anak yang dititipkan oleh Allah di dalamnya, yaitu An-Nur al-Muhammadi. Jadi Sayyidina Nabit anak laki daripada Nabiullah Ismail. Sayyidina Nabit kemudian punya anak namanya Sayyidina Yasjun. Sayyidina Yasjun tanda-tanda kemuliaan dan kesolehannya kemudian dipilih oleh Allah, diberikanlah titipan yaitu An-Nur al-Muhammadi. Nah, Sayyidina Yasjun kemudian punya anak namanya Ya'rob. Ada yang baca Ya'rob, ada yang baca Ya'rob. Nah, Sayyidina Ya'rob kemudian punya anak lagi namanya Sayyidina Tiroh. Nah, Sayyidina Tiroh punya anak laki-laki namanya Nahur. Nah, dari Sayyidina Nahur punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muqawwim. Nah, Sayyidina Muqawwim ini punya anak laki-laki namanya Sayyidina Udad. Nah, Sayyidina Udad punya anak laki namanya Sayyidina Adnan. Nah, Sayyidina Adnan ini, dari Sayyidina Adnan inilah yang disepakati oleh para ulama. Adapun Sayyidina Adnan sampai Nabiullah Ismail ini ulama berselisih mengenai nama-namanya. Nah, Sayyidina Adnan punya anak 2 laki-laki, satu Sayyidina Mu'ad, yang kedua Sayyidina Saka. Nah, kemudian Sayyidina Ma'at ini punya anak laki-laki namanya Sayyidina Nizar. Nah, Sayyidina Nizar punya anak laki-laki namanya Sayyidina Mudor. Nah, Sayyidina Mudor orang soleh yang luar biasa, punya anak namanya Sayyidina Ilyas. Sayyidina Ilyas kemudian diberikan oleh Allah titipan Nur Muhammad, diturun kepada anak lagi beliau namanya Sayyidina Mudrika. Nah, Sayyidina Mudrika punya anak namanya Sayyidina Khuzaimah. Nah, Sayyidina Khuzaimah punya anak namanya Kinanah. Inilah awal muasalnya orang Quraisy. Nah, Sayyidina Kinanah punya anak namanya Sayyidina Nador. Nah, Sayyidina Nador mendapat amanat membawa An-Nur Muhammadi, kemudian dipindahkan oleh Allah kepada Sayyidina Malik. Nah, Sayyidina Malik punya anak namanya Sayyidina Fikhr. Sayyidina Fikhr punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ghalib. Nah, Sayyidina Ghalib punya anak namanya Sayyidina Lu'ay. Nah, Lu'ay punya anak laki namanya Sayyidina Ka'ab. Nah, Ka'ab punya anak laki namanya Sayyidina Murrah. Nah, Sayyidina Murrah punya anak laki namanya Sayyidina Qusay. Nah, Sayyidina Qusay diberikan lagi oleh Allah titipan Nur Muhammadi, diberikan lagi kepada anak laki-lakinya oleh Allah, dipindahkan bernama Abdi Manaf. Nah, Sayyidina Abdi Manaf punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hasim. Nah, Sayyidina Hasim punya anak laki namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah punya anak laki-laki namanya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jadi ini kalau mau ceritakan satu persatu kayaknya panjang sekali, Pak. Makanya ala sabilil ikhtisari wal iktifa kami ringkas tanpa menyebutkan riwayat kisah yang panjang. Jadi qissatun qasirah. Jadi diambil pendeknya. Walam yaj'al rabbuna fi nasli sayyidina Ismail alaihi salamu nabiyyan ghaira sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bittifaqil ulama minal muarrikhin wa ghairihim. Dan sepakat ulama dari naslu Ismail, sekian banyak nama-nama yang kami sebutkan tadi, tidak ada satupun yang menjadi nabi dan rasul kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi Ismail sampai sekian nama ini sampai baginda Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu semuanya orang-orang soleh, orang-orang yang mulia. Tapi tidak ada satupun mereka yang diberikan oleh Allah amanat untuk menjadi nabi ataupun menjadi rasul. Akan tetapi mim Bani Ishaqiyah, Bani Yakubiyah, dari jalur yang satunya lagi Nabi Ishaq, Nabi Yakub ke bawah Bani Israel, inilah yang paling banyak. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1.500 nabi dan rasul. Ambiya'u Bani Israila. Nah, sedangkan Banu Ismailiyah itu satu pun nggak ada yang jadi nabi, Pak. Baik itu nabi dan rasul atau nabi faqat, itu tidak ada. Lam yaj'al rabbuna fin nasli sayyidina Ismail nabiyyan ghaira sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah muncul yang terakhir, Khatmul Anbiya wal Mursalin, baginda Rasul Muhammad bin Abdullah. Barulah ada nabi di akhir zaman, sekali muncul nabi paling mulia di antara semua nabi. Nah, itulah, tetapi walaupun mereka bukan nabi dan rasul, Allah titipkan intiqalun nuril Muhammadi, perjalanan Nur Muhammad ada dari sulbi-sulbi mereka. Minal aslabi thahirah ila arhamil fakhirati. Jadi dari tulang-tulang sulbi mereka lah Allah menitipkan An-Nur Al-Muhammadi, dari satu orang soleh ke orang soleh berikutnya, dari satu orang soleh ke orang soleh berikutnya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Faqad azzamahumullahu bi husni khuluqihim, dengan nampak di mana mereka Allah perbaiki akhlak mereka dan Allah naikkan dan tinggikan derajat mereka. Nah, kemudian fa huwa khulasatul khalqi fa Ismailu afdalu abna'i Ibrahim. Dan sepakat ulama Nabi Ismail adalah anak yang paling mulia di antara anak-anak keturunan Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu khairun nasli Nuhin. Jadi kalau kita lihat mata rantai pembawa Nur Muhammad ini, walaupun Allah tidak menjadikan dari anak turunnya Nabi Ismail sampai baginda Rasul tidak ada nabi dan rasul, akan tetapi kita bisa melihat bagaimana khulasatul khalqi, ringkasan mata rantai nasabnya Sayyidina baginda Rasul Muhammad SAW. Dari mulai Nabi Ismail bisa kita lihat wa huwa Ismailu afdalu abna'i Ibrahim, bahwa Nabi Ismail sepakat ulama adalah anak yang paling mulia min abna'i Ibrahim au min auladi, yaitu anak yang paling mulia di antara anak-anak Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah untuk membawa Nur Muhammad. Wa Ibrahimu khairun nasli Nuhin, dan di antara keturunan dari Nabi Ibrahim ke atas sampai Nabi Nuh, maka Nabi Ibrahim adalah anak-anak turunnya Nabi Nuh yang paling agung dan paling mulia. Wa Nuhun khulasatun nasli Adam alaihissalam, dan puncak ringkasan artinya Allah ketika sudah menciptakan anak turunnya Nabi Adam, dari sekian mata rantai itu maka Allah memilih Nabi Nuh alaihi salam adalah manusia yang terpilih antara rentang daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, fajtama'at fi nabina, dan semua kemuliaannya Nabi Adam, kemuliaannya Nabi Sis, kemuliaannya azamatu Nuhin alaihissalam, kesabarannya Nabi Nuh, keagungannya, kemuliaan dan syafakohnya Nabi Ibrahim, hanifnya Nabi Ibrahim, keagungannya Nabi Ismail, majmu'atun fi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu kemuliaan diletakkan kembali, dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullal khisalil hasanati, semua keadaan kebaikan yang telah pernah dianugerahkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lalu, itu semuanya majmu'ah wa madmunah fi nafsir rasuli Muhammad ibni Abdullah, dan semua itu kebaikan Allah letakkan dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti mengatakan, kenapa nabi-nabi itu mulia dan kenapa nabi-nabi itu ada yang dipilih
ditinggikan begitu tinggi derajatnya karena mereka diberikan amanat oleh Allah, dititipi intiqalun nuril Muhammadi, pernah dilewati dalam tubuh mereka, yaitu an-nur al-Muhammadi. Nah, inilah yang menjadikan ketinggian derajat mereka. Nah, hal ini bisa kita lihat keterangan termasuk yang ditulis oleh Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri dan termasuk dalam kitab An-Najmul Wahad fi Sarhil Minhad, tepatnya juz 7 halaman 124. Wa amman nabiyullahi Ismail ibnu Ibrahim Khalilur Rahman ibnu Taruh wa huwa Azar bin Nakhur bin Asruk bin Arbu bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mutawassalah au Mutawassalih bin Akhnuh bin Yarid bin Mihlail, kemudian bin Qain bin Anus bin Sis bin Adam alaihi salam. Jadi mata rantai nasabnya Nabi itu jelas, begitu terang benderang, tidak ada yang samar sedikit pun. Summa intaqala nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhahri jaddi Abdul Muthalib ila waladihi Abdullah ibni Fatimah al-Makhzumiyah. Maka dalam kitab-kitab sirah disebutkan setelah Nabiullah Muhammad ditetapkan akan dilahirkan di muka bumi ini, maka Nur Muhammad masyhurun ia diletakkan fi nafsi Abdul Muttalibi bin Hasim bin Abdi Manaf. Maka kemudian Nur Muhammad ini ada di dalam tubuhnya Abdul Muthalib. Nah, tandanya apa? Sakawatuhu, kemuliaan Abdul Muthalib baina qaumi, di tengah-tengah kaumnya. Orang tidak ada yang tidak mengenal dengan kemuliaan Abdul Muthalib. Orang yang berwibawa, orang yang begitu dermawan, orang yang begitu luar biasa kesabarannya, ini Abdul Muthalib. Kenapa bisa terkenal seperti itu? Karena dalam dirinya ada An-Nur Al-Muhammadi yang menjadikan Allah sempurnakan kemuliaannya. Nah, kemudian menikahlah Sayyidina Abdul Muthalib dengan perempuan bernama Fatimah Al-Makhzumiyah. Jadi Sayyidatuna Fatimah Al-Makhzumiyah itu adalah istri daripada Abdul Muthalib. Dari Sayyidah Fatimah Al-Makhzumiyah berpindahlah Nur Muhammadi min sulbi Abdul Muthalibi ila rahmi Fatimah Al-Makhzumiyah. Jadi dari tulang sulbinya Sayyidina Abdul Muthalib pindahlah ke rahimnya Fatimah Al-Makhzumiyah. Nah, ala qadruhu wastahara fadluhu bainal anam wa kana yatala'u fi jabinih kal kawakib ad-durriyah. Summa tazawwaja Abdullah bi Aminata al-Batul wa bana bi fi syi'bi Abi Thalibin. Maka dalam kitab-kitab sirah disebutkan, maka kemudian lahirlah seorang laki-laki yang terkenal dengan ketinggian akhlaknya, kesabarannya, dan orang yang dikenal paling ganteng di antara orang Quraisy itu adalah Abdullah Abur Rasul Walidur Rasul, yaitu adalah beliau bapaknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirlah Sayyidina Abdullah dari rahimnya Sayyidah Fatimah Al-Makhzumiyah dengan abahnya yaitu adalah Abdul Muthalib. Maka lahirlah Abdullah ini masyhurun biwisamatihi, dengan terkenal kegantengannya, Pak. Orang Arab waktu itu tidak ada yang mengalahkan gantengnya Sayyidina Abdullah. Nah, kita lihat bagaimana qissatu zawaji Abdillah bi Aminata al-Batul. Kisah perjalanan pernikahan dan perpindahan Nur Muhammadi dari Abdullah ke rahimnya Sayyidah Aminah bintu Wahab alaihissalam. Nah, kita bisa melihat dalam kitab-kitab sejarah. Wa tawajjaha Abdul Muthalibi ila Wahabin. Jadi Abdul Muthalib setelah memandang anaknya Abdullah ini sudah besar, maka Abdul Muthalib kemudian bertujuan untuk menikahkannya dan mengelamarkannya dengan Aminah, anak daripada Sayyidina Wahab. Khatiban Aminata li ibnihi Abdillah. Maka datanglah rombongan dari Abdul Muthalib, dipeganglah tangannya Sayyidina Abdullah, dibawalah ke kampungnya Sayyidah Aminah bintu Wahab. Nafaghamarul farh. Maka setelah mendengar bahwa Sayyidah Aminah ini setelah mendengar akan dilamar oleh Abdul Muthalib untuk anaknya bernama Abdullah, maka begitu senangnya Sayyidah Aminah ini, Pak, sampai dikatakan beliau merasa senang, bersorak, bergembira itu ala-ala sati ayam, 3 hari 3 malam meluap kegembiraan beliau. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ibaratnya perlombaan, Pak, ya.
Konstan atau musabaqah gitu. Tidak ada perempuan Fatatul Arab, Fatatul Quraisyin, tidak ada perempuan yang ada di tanah jazirah Arab orang Quraisy pada waktu itu kecuali mereka pasti menaruh hatinya untuk Sayyidina Abdullah, Pak. Ganteng, tinggi, gagah, soleh, sabar, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibaratnya kalau ada mak-mak, ibu-ibu, perempuan nengok termehek-mehek, begitulah Pak kira-kira. Termehek-mehek itu ya wes pokoknya kesengsem lah gitu, kalau kami orang Jawa itu ya dekpyur begitu. Makanya para ulama Az-Zuhri mengatakan, ini riwayat Abdullah bin Abbas, wakila bi anal fatayati kunna yakhsudna Aminata li anna Abdullah istahara bil wisamah. Maka ketika di hari di mana Sayyidah Aminah dilamar dan dinikah oleh Sayyidina Abdullah, maka semua fatayat, perempuan-perempuan muda yang ada di tanah Arab, kunna yakhsudna, mereka dengki Pak sama Sayyidah Aminah. Saking rebutannya untuk mendapatkan suami seorang Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim, Pak. Memang Aminah ini tak suceng lah nama begitu. Ini ibaratnya menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan, apalagi duri dalam sekam, temen tapi ternyata aku yang sudah ngomong duluan, dia rebut tanpa sepengetahuan aku, begitulah kira-kira Pak. Jadi saking perempuan-perempuan pada waktu itu ingin diperistri oleh Abdullah, maka yakhsudna Aminata, mereka dengki kepada Aminah. Kenapa? Karena Aminah mendapatkan seorang suami bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, kenapa? Istahara bil wisamatihi, karena terkenal dengan kegantengannya, al-wasamah. Maka orang Melayu mengatakan handsome. Handsome betul ya? Lawa, kalau lawa perempuan ya? Kalau laki-laki handsome ya? Nah, begitulah kira-kira. Nah, warawa auruya anil Abbas, Sayyidina Abbas pernah mengatakan, annahu ay bimana asya'an. Maka ketika lama bana Abdullah bi Aminata, maka ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib menikahi Sayyidah Aminah, maka perempuan-perempuan di tanah Arab bukan hanya hasud Pak, mereka putus asa Pak. Walam yatazawwajna asifan alama fatahunna min Abdillah. Sampai saking hasudnya itu Pak, perempuan-perempuan Quraisy di Arab waktu itu, mereka dinikah orang lain nggak mau, padahal Sayyidina Abdullah udah nikah dengan Sayyidah Aminah bintu Wahab. Jadi ibaratnya Pak, ibu-ibu kalau pengen dinikahi ini terus gak dapet nih, terus dilamar sama orang lain ditolak, itu patah hati, patah semangat, qatul ais. Mas begitulah kira-kira. Itulah kondisi ahwalul Arab inda zawaji Abdillah bi Aminata binti Wahab. Kondisi orang-orang Arab pada waktu itu, terutama perempuan mereka, ketika Abdullah sudah menikahi Aminah, maka perempuan-perempuan pada dengki kepada Aminah, mereka putus asa, walam yatajawwajn, dan mereka tidak menikah setelah itu. Pokoknya gua tak mau nikah lah kalau nggak dinikah sama Abdullah, mang gua pikirin. Pokoknya begitu, dilamar orang tak ada, lu bukan kelasnya Abdullah. Oh begitu Pak. Ya kayak Pak Cek dulu waktu muda juga begitu. Makanya istri beliau bersyukur. Dulu diperebutkan Pak ini, sampai sekarang diperebutkan juga. Ini serius ini. Betul kan Pak Jack? Sekarang masih diperebutkan kan? Debt collector tapi ini. Enggak, ini serius Pak. Itulah kisah intikal Nur Muhammadi. Sampai di mana? Sampai ketika terakhir fi nafsi Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf. Karena ada Nur Muhammad inilah yang menjadikan cahaya yang ada di wajahnya Abdullah. Dengan Nur Muhammad ada atajlib, daya tarik yang luar biasa. Itu karena ada Nur Muhammad yang dibawa. Buktinya mana? Kanat Atilatu bintu Naufal. Ada seorang perempuan, Ukhtul Waraqah bin Naufal. Jadi kampungnya Aminah bintu Wahab itu kampung di Arab. Di saat banyak orang yang menyembah Ya'budul Asnama wal Ausan, ada kampung yang orang-orangnya tidak tersentuh kemusyrikan. Itu diantaranya
Waraqah bin Naufal yang masih ada terah persaudaraan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, Waraqah bin Naufal ini punya saudara perempuan adik yang terkenal cantik, masyhurah bijamalia, namanya Atilah bintu Naufal. Dan Atilah ini nggak ketinggalan juga, cantik gitu, dinikah orang pun tak mau. Pokoknya kalau nggak Abdullah gua kagak nikah. Sampai bingung keluarga besarnya. Udah dikasih tahu Abdullah sebentar lagi akan dinikahkan dengan Aminah, nggak mau tahu. Pokoknya aku taunya Abdullah. Merengek kok keluarganya, nikahkan aku dengan Abdullah, nikahkan aku dengan Abdullah. Maka lama zahaba, ketika Abdul Muthalib memegang tangan Abdullah, dibawa ke kampungnya Sayyidah Aminah, dicegat sama Atilah di tengah perjalanan. Ya Abdullah, kif, tahan, tolong jangan lanjutkan perjalananmu, ambil aku menjadi istrimu. Ini saking pengennya jadi istrinya Abdullah, sampai perempuan menawarkan diri loh Pak, nikahin aku. Ada bapak-bapak dulu yang waktu mau nikahin istrinya, kita yang nembak atau yang kita ditembak Pak? Kalau Pak Jack saya yakin itu, ya Pak Jack pura-pura ngejar, tapi akhirnya istrinya udahlah nikahin aku aja lah. Nah, begitu. Ini kalau Atilah memang begitu Pak, saking tresnonya begitu. Ya Abdullah, nikahi aku. Aku tak bisa hidup tanpa engkau. Aku tak bisa semangat kalau tak engkau peristrikan. Tak kau ambil aku menjadi istrimu. Wahai Abdullah, jom. Tapi nggak jom begitu kata orang Melayu. Ayolah, cepatlah nikahin aku, tak usah kau ke rumahnya Aminah itu. Aku lebih cantik. Memang betul lah Pak. Atilah ini kalau dari Paras lebih cantik dari Sayyidah Aminah Pak. Dan keluarganya Waraqah ini orang-orang soleh. Tapi Abdul Muthalib tetap bersekekeh. Ayo Abdullah, jom lanjut, jangan berhenti, ini godaan ini. Kita sudah sepakat sama keluarganya Sayyidina Wahab, nggak boleh nanti kalau asal kamu dicegat perempuan, kamu menggok, kamu nikah, nanti cegat lagi kamu menggok, mau berapa perempuan yang kamu nikahin? Ayo jom, kamu ini anak bujang, ayo tetap ikut Abah. Dibawalah ke Sayyidah Aminah. Cuman Abdullah berbisik, laki-laki gantengnya kayak gitu Pak. Atilah, aman nih, aku ikuti dulu abahku, nanti aku balik lagi sini. Ini riwayatnya sahih loh Pak. Abdullah karena lihat cantiknya Atilah, oke Atilah, kau sabar kejap, aku tak ikut Abah dulu, nanti setelah Abah ada di sana, aku balik lagi sini. Oke Abdullah, aku tunggu di sini ya. Oke. Akhirnya Pak, setelah dinikahkan oleh bapaknya dengan Sayyidah Aminah, maka malam itu terjadi jima, persetubuhan. Maka di malam itu intakola an-nur al-Muhammadi min sulbi Abdillah ila arhami ila rahmi, dari sulbinya Abdullah pindah ke rahimnya Aminah. Nah setelah itu paginya ingat Abdullah, lah gua kan udah janji sama Atilah, imra'atun jamilah ajmalun nisa'i fil Makkah. Oh nggak bisa, akhirnya buat cara izin. Ya Aminah, aku ada keperluan. Sayyidah Aminah nanya, wahai suamiku, kamu nak mana? Tak ada, pokoknya ada perintah. Jujurlah, tak apa, nak kemana? Aku sudah terlanjur janji akan menikahi perempuan imro'atun ismuha Atilah bintu Waraqah. Nah kalau gitu kan enak, silahkan bang, berangkatlah. Maka berangkatlah Sayyidah Abdullah, nyoba rangkai menuju rumahnya ini Sayyidah Atilah. Maka sampailah di kampungnya Atilah bintu Waraqah, sampai di kampungnya dicari rumahnya, kemudian ketemulah. Setelah ketemu dengan Abdullah, Sayyidah Atilah bintu Waraqah ini, dia kaget. Hal anta Abdullah? Apakah engkau Abdullah? Naam, ana Abdullah bin Abdul Muthalib. No, aku tak suka lagi sama engkau. Kau tak menarik seperti kemarin petang. Wajahmu sekarang enggak secerah kemarin. Kok sampai sayu? Kegantenganmu tak nampak lagi di pandanganku. Kenapa? Nur Muhammadnya sudah pergi. Nur Muhammadnya sudah pindah. Akhirnya apa? Atilah pun dipaksa-paksa tak mau. Udah, aku sudah balik ke sini. Nak nikahin engkau. Aminah sudah ngasih izin. Nggak mau pokoknya. Ini kisahun sahihah. Ini riwayat yang sahih, cuman saya pakai bahasa saya gitu. Nggak saya bacakan bahasa Arabnya. Jadi begitu Pak. Atilah mundur Pak. Atilah bintu Waraqah mundur. Kenapa? Ternyata daya kekuatan kuwatu tajribiyahnya itu karena ada Nur Muhammad yang Allah letakkan dalam dirinya Abdullah.
Dan itu tidak disadari oleh Abdullah bin Abdul Muthalib. Abahnya Nabi nggak sadar itu, Pak. Dikiranya ganteng begitu kan, Masya Allah. Jadi idola perempuan, siapapun yang lihat termehek-mehek, wes pokoknya Abdullah. Ibaratnya histeris, Pak. Kalau Abdullah lewat, Abdullah histeris perempuan. Kalau zaman sekarang kok zaman itu ada handphone, selfie dulu Abdullah, pasti begitu, Pak. Cuman waktu itu memang belum ada teknologi. Kalau sempat hidupnya di zaman teknologi, kayaknya sosmed itu rame dengan wajahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kayak saya ini kan rame juga wajah saya di sosmed. Padahal wajah yang nggak ganteng gini aja rame, Pak. Ini ustadz saya, ini guru saya, ini kayak istrinya berapa? Nah, satu dia istrinya. Ada peluang kah? Nah, bisik-bisik aja lah. Itu seperti itu. Ini Muhammad Handik Sirat. Ini Abdullah bin Muthalib ganteng, Pak. Ya untung Pak Cik nggak jadi kiai, nggak jadi ustadz. Kok jadi ustadz sebut ustadz juga viral juga ini, Masya Allah. Makanya Allah takdirkan beliau menjadi tukang syuting aja supaya nggak jadi fitnah gitu loh, Pak. Nah, sampai mana tadi? Ya Allah. Kalau ngaji pagi sampai jam berapa, Pak Baji? Isrok ya. Saya kalau malam kan 1,5 jam sampai 1:40. Ini mau dibuat 2 jam. Saya takutnya nanti tinggal sama Pak Jack aja berdua, mau balik segan sama kiainya kan, akhirnya mau tak mau akhirnya ditungguin sampai selesai. Baik. Walama istaqarra nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni ummihi Aminata basyarat hal anbiya fi kulli minasyuhuri. Maka ketika Nur Muhammad ini sudah ada di rahimnya Sayyidah Aminah bintu Wahab, maka ditetapkanlah oleh Allah kehamilan. Sayyidah Aminah Wahab bintu Wahab hamil, membawa janin daripada mana? Daripada Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka setelah hamil ini tanda bahwa yang dibawa oleh Sayyidah Aminah ini rajulun a'zamu jami'il basari, laki-laki yang akan menjadi manusia yang paling sempurna dan paling mulia. Maka selama kehamilan beliau sebagai bentuk An-Nur Al-Muhammadi ini akan terwujud di alam dunia, di alam semesta, maka alamud dunyawiyah, maka di dalam setiap bulannya Sayyidah Aminah didatangi ruhnya para nabi. Ada yang mengatakan yaqdhah, terjaga, ada yang mengatakan ikhtilam dalam mimpi. Nah, riwayat yang masyhur bisyarah min jamil anbiya ini dalam fil ikhtilamiha, fi ikhtilamiha dalam kondisi mimpi. Jadi selama mengandung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Sayyidah Aminah bermimpi didatangi ruhnya para nabi yang dipilih oleh Allah. Wa fi syahril awal, di kehamilan di bulan pertama, faja'aha as-sayyidu Nabiullah Adam alaihi salam wa basyaraha fi manamiha bi annaha hamalat bi safi'il muznibina yaumaz ziham. Kandungan pertama kali di bulan pertama, Sayyidah Aminah mulai merasakan bahwa beliau ini hamil, tapi tidak ada payah wala siddata, dan beliau tidak merasakan sulitnya hamil dan tidak ada tanda-tanda kehamilan sebagaimana perempuan-perempuan yang lain. Tidak muntah, tidak mual, tidak puyeng. Karena kalau perempuan itu biasanya kalau udah masuk kehamilan bulan pertama, bulan kedua, biasanya banyak neko-neko, macam-macam permintaan. Nah, Sayyidah Aminah ini slow aja, nggak ada tanda-tanda kehamilan yang mencolok atau yang nyata sebagaimana perempuan-perempuan pada umumnya. Akan tetapi daripada mana beliau tahu kalau beliau hamil? Mimpi bertemu dengan Nabi Adam. Fabasyaroha, dan Nabi Adam ngasih tahu ke Sayyidah Aminah, wahai Aminah, sesungguhnya engkau dalam kondisi mengandung atau hamil. Siapa yang kau kandung? Bisyafi'il muznibin bi annaha hamalat bisyafi'il muznibin, sesungguhnya Sayyidah Aminah mengandung seorang bayi yang kelak menjadi syafi'ul muznibina yaumaz ziham, kelak menjadi penolongnya orang-orang yang pendosa kelak di hari kiamat, di hari yang begitu hiruk pikuknya siddatul ahwal, yang begitu sulit, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, tidak ada syafaat kecuali syafaatnya orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pemberitahuan bisyarahnya Nabi Adam ini, Sayyidah Aminah tahu, oh ternyata saya hamil 1 bulan.
Jadi bukan dari mabuknya, puyengnya, golek-golek kepala, bukan. Beda dengan ibu-ibu Sarmen Raya, semua wek begitu. Bau ikan, wek nengok nasi putih, wek nengok ikan asin, wek nengok bubur, wek nengok ratusan ribu. Ini hamilnya orang Sarmen Raya begitu. Nengok makanan, nengok wajah suami, begitu. Bang, kok pergilah jauh-jauh sedikit. Kenapa? Asal aku tengok kok aku mau memuntah. Asal aku mau memuntah, kok duduk di sini. Asal duduk di sini, aku mau memuntah. Tapi dengan 100.000 begini, bang, aku tak muntah loh, bang. Ini masalah juga. Ada bapak-bapak yang punya istri begitu. Itu bukan bawaan bayi, Pak. Ini karena bayimu loh, bang, bawaannya. Dia doyan duit loh, bang. Ya Allah, memang dasarnya maknya materialistis. Itu penyakit, Pak. Dan Taman Raya kabarnya kemarin ada, cuman sekarang udah bertobat. Jadi setelah dia kenal saya, dia bertobat. Takut diruqyah masalahnya. Di bulan kedua ja'ahan Nabiullah Sis wa basyaraha fi manamya bi anna hamalat bidurrati bahjatil anwaril mustafawiyah allati fara'allahu min jami'ul asya wa taqona bi badail ahkam. Maka di bulan kedua, masuk awal bulan kedua, datang lagi perintah Allah kepada ruhul anbiya, roh arwahul anbiya-nya Allah. Maka datang yang kedua Nabiullah Sis alaihissalam, fabasyaraha fi manamiha, memberikan tahu kepada Sayyidah Aminah dalam mimpinya, bi anna hamalat, sesungguhnya Sayyidah Aminah hamil, kau mengandung bidurrati bahjatil alwaril mustafawiyah, engkau telah mengandung seorang bayi yang menjadi mutiaranya al-bahjah al-anwar al-qudsiyah, yang muncul lahir daripada mana semua bentuk sumber cahayanya, keagungan cahaya Allah, cahaya keagungan al-anwar al-qudsiyah, cahaya kesucian yang Allah letakkan di bayi yang kau kandung ini. Dan daripadanya nanti akan muncul hukum-hukum yang menutup semua hukum agama, syariat yang menjadi penutup semua syariatnya Allah. Maka kemudian ketika Nabi dikandung dimasuk usia kedua bulan, maka alal asohi faqad tufiya abu, maka di bulan kedua inilah abah beliau Sayyidina Abdullah wafat, diambil oleh Allah dalam perjalanan fi safarihi inda tijarati, ketika beliau berdagang menuju Syam, belum sampai tujuan tapi karena sakit kemudian beliau diwafatkan. Kapan? Di waktu Nabiullah Muhammad usia kandungan di janin rahim ibunya, waktu itu genap 2 bulan. Ala tamami syahrain, genap 2 bulan sempurna, Nabi sudah yatiman, beliau sudah yatim, walaab, tidak punya bapak, ketika beliau masih ada di dalam berbenuk janin dan ada di kandungan ibundanya Sayyidah Aminah. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan betapa sedihnya Sayyidah Aminah. Kalau menjanda, anak sudah besar, oke. Perempuan menjanda dalam kondisi mengandung bayi, dan itu baru 2 bulan. Kalau orang sekarang mungkin digugurkan 2 bulan. Kalau zaman itu nggak ada lagi. Jadi Sayyidah Aminah justru semakin kuat dan semangat. Kenapa? Bisaroh alhamidah, kabar-kabar langit yang begitu luar biasa selalu silih berganti mendatangi beliau. Untuk apa? Untuk menenangkan hati beliau supaya tetap melanjutkan kehamilan dan merasa nyaman dengan kehamilan yang beliau bawa. Oleh karena itulah kemudian Allah mendatangkan ruhul anbiya, ruhnya para nabi, untuk memberikan bisyarah, kabar gembira bahwa yang dikandungnya adalah ahsanun nas, khairul bashar, afdalul anbiya wal mursalin, wa khatamul mursalin, bahwa yang dikandung ini bukan manusia sembarangan. Dan itulah yang menjadikan Sayyidah Aminah semakin kuat, semakin semangat untuk menjaga kandungan yang sedang dibawanya. Demikian, masih banyak sebetulnya riwayat sampai Nabi SAW dilahirkan di alam dunia, fi alamid dunyawiyah, maka masih banyak mata rentetan keterangan yang seharusnya kami sampaikan, cuman karena sudah masuk waktu syuruk. Sudah baik, karena sudah masuk waktu syuruk, Bapak Ibu yang mulia jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.